Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahab. Peserta uji kompetensi atau UKIN periode 2 tahun 2020 Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Prodi Teknik Komputer dan Informatika kelas A LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mata pelajaran Desain Grafis Percetakan pada kelas 11 Multimedia 1 di SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Berikut praktek pembelajaran. Minta tolong videonya diaktifkan semuanya biar kelihatan wajahnya. Videonya sudah ada di Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak minta tolong videonya diaktifkan supaya Pak Wahab bisa melihat keceriaan wajah kalian pada pagi hari ini. Mas Rizky Aris, apa kabar? Gimana? Sehat, Mas? Alhamdulillah. Nah, gitu ya, videonya diaktifkan jadi Pak Guru bisa bertatap muka lewat dunia maya, walaupun melalui internet kita bisa bertatap muka seperti ini. Ya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta tolong salah satu memimpin doa. Pelajaran hari ini kita berdoa. Doa mulai. Bismillah. Selesai. Baik, terima kasih Mas Fatir ya telah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, Pak Guru akan cek kehadiran dulu. Ini yang sudah hadir Mbak Rizka ya, kemudian Mas Rizky, Mas Arya, Mbak Seli, Rio, kemudian ini ada Fatir ya. Oke. Anak-anak nanti jangan lupa isi daftar hadir di Google Form. Ini Pak Guru tampilkan ini. Guru tampilkan. Apakah ini bisa terlihat? Sudah bisa terlihat belum? Belum. Oke, sebentar. Sudah bisa kelihatan? Sudah. Apakah suara Pak Wahab bisa terdengar? Bisa. Bisa. Apakah media ini bisa terlihat? Password. Kelihatan nggak ini? Kelihatan? Nah,
Anak-anak, coba perhatikan di Tingling ini. Ini adalah media pembelajaran terbaru yang Pak Wahab buat. Ini selalu Tolong Mas Fatir, Mbak Rizka, mikrofonnya dimatikan dulu. Ya, saya lanjutkan. Nah, di sini ada daftar hadir. Siswa wajib mengisi daftar hadir, klik ikon dokumen ini. Klik, nanti di sini keluar daftar hadir siswa. Klik isi daftar hadir siswa di sini. Nah, ini dapat dari mana? Dari sini. Ya. Ini di Tingling ini. Ini alamat Tinglingnya saya ketikkan di chat ya, di kolom chat. Oke, saya klik. Nah, ini adalah link media pembelajaran Tingling. Semua ada di sini. Nah, itu di kolom chat sudah Pak Guru share link media pembelajarannya menggunakan Tingling. Silakan dicoba, diklik ya. Nanti akan muncul persis sama yang sedang tampil di sini. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita sejenak mendengarkan lagu nasional Bagimu Negeri. Ya, oke. Mari kita dengarkan lagu nasional. Ya, judul Bagimu Negeri. Dengan menyimak lagu nasional Bagimu Negeri, mudah-mudahan kita semakin mencintai bangsa kita ya, dan rasa nasionalisme kita semakin tinggi ya. Amin. Jadi Pak Guru berharap Anda tetap jaga kesehatan ya, tetap belajar walaupun dari rumah, tetap disempatkan untuk belajar terus-menerus. Kalau tidak ada istilahnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat penting ya, diupayakan untuk istirahat ya. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita bisa terjaga kesehatannya dan juga bisa memaksimalkan untuk belajar. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang gambar bentuk ya. Ini Pak Guru tanya dulu ini, kira-kira gambar bentuk kan ada 3 ya. Yang pertama adalah kubistis, silindris, dan bentuk bebas ya. Nah, coba Mbak Sally, contoh dari gambar kubistis itu apa Mbak? Gambar bentuk kubistis. Ya, gambar meja, Gambar lemari, kulkas. Oh ya, oke, betul ya. Itu contoh gambar kubistis ya. Adapun untuk materi pelajaran yang akan kita bahas ini adalah tentang menerapkan aplikasi pengolah gambar vektor ya. Gambar dan teks yang berbasis vektor. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kembali ke Tingling ya.
Nah, kelihatan ya di sini ya. Nah, ini setelah daftar hadir, kemudian nanti anak-anak mengisi pretest ya, soal pretest. Nah, soal pretest ininya gambar dokumen. Jadi sebelum pembelajaran ini dimulai, nanti anak-anak mengisi pretest ya, seperti itu. Klik soalnya di sini. Nah, jadi pada hari ini kita sudah masuk di kompetensi dasar 3.5, yaitu menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Nah, goalnya, tujuan pembelajarannya adalah satu, setelah mengamati materi dan melihat video, peserta didik dapat menjelaskan fitur-fitur yang digunakan untuk menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari dan memahami materi, peserta didik dapat menyebutkan fungsi-fungsi dari fitur aplikasi penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke anak-anak, manfaat materi pembelajaran pada hari ini yaitu bahwa ketika nanti anak-anak, ini kan kelas 11 ya, nanti kalau anak-anak kelas 12 itu nanti akan menghadapi uji kompetensi siswa, yaitu ada materi yang pertama desain grafis, kemudian yang kedua membuat media interaktif, multimedia interaktif, kemudian yang ketiga membuat video ya. Nah, salah satunya adalah desain grafis. Nah, harapannya nanti pada saat nanti anak-anak kelas 12 itu sudah tahu tentang bagaimana cara instalasi CorelDRAW, aplikasi pengolah gambar vektor. Kemudian yang kedua, tahu fitur-fitur di dalam aplikasi pengolah gambar vektor. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ketika nanti anak-anak lulus dari SMK, harapannya kan lulus pengen langsung kerja. Pengennya lulus langsung kerja atau sekolah lagi ini? Halo? Kerja. Langsung kerja ya. Nah, harapannya kalau langsung kerja minimal memiliki kompetensi yang bagus, ya kan? Sikap atau attitude yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan atau IQ ya, yang bagus juga. Jadi tiga komponen ini tidak bisa terlepas ya. Yang pertama adalah attitude, sikapnya. Yang kedua adalah pengetahuan ya, knowledge. Yang ketiga adalah skill atau keterampilannya. Nah, dan di sini Pak Guru akan menyampaikan tentang skillnya ya, keterampilannya, bahwa anak-anak harus bisa menguasai instalasi CorelDRAW dan mengetahui fitur-fitur di dalam aplikasi pengolah gambar vektor. Nah, itu salah satu manfaat materi pembelajaran yang kita akan bahas. Oke. Baik, untuk materinya langsung saja kita kembali lagi ke Think Link-nya, Oke. Nah, yang pertama materi pembelajaran aplikasi pengolah gambar vektor. Nah, bisa minta tolong Mas Rizky Aris dibacakan. Salah satu aplikasi pengolah mitra vektor yang banyak digunakan oleh editor grafis CorelDRAW itu, Pak. Ya, oke. Ya, salah satunya adalah CorelDRAW. Nah, di sini kita akan belajar aplikasi pengolah gambar vektor yaitu CorelDRAW. Nah, oke. Kita kembali ke Think Link yang desain. Nah. Ini materi 1 sudah. Nah, sekarang kita simak yang kedua. Nah,
Anak-anak silakan disimak video cara install CorelDRAW berikut ini. Baik, pertama-tama kita cek dulu Windows-nya apakah 64 bit atau 32 bit. Nah, jika kita sudah tahu ternyata 64 bit, kita gunakan aplikasi yang 64 bit. Kita jalankan setup-nya. Kita tunggu proses ekstraknya selesai, lalu muncul seperti ini. Kita centang setuju, next. Kita pilih yang serial number, tidak pakai serial number dulu ya. Kemudian custom installation, kita pilih yang akan kita gunakan saja untuk desain. Kita lepaskan centangnya, next. Product allow-nya kita hilangkan, kita next. Nah, ini sedang proses instalasi CorelDRAW Studio. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah, finish. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ini muncul di layar desktop kita sudah ada icon CorelDRAW nya. Kita buka, kemudian kita cek. Selanjutnya adalah aktivasi serial number ya. Kita masukkan serial number. Oke, tinggal copy saja serial numbernya dari tracknya. Kemudian installation codingnya kita kopikan satu persatu ya ke dalam gigennya. Kalau sudah, kita dapatkan aktivasi kode. Kita pindah, selesai. Coba kita cek apakah CorelDRAW-nya sudah aktif. Kita coba lagi. Nah, kalau sudah tidak muncul evaluation code, evaluation version, itu artinya aplikasi CorelDRAW kita sudah siap digunakan untuk desain. Oke ya, itu proses instalasi CorelDRAW Studio. Ya, itu adalah video tentang bagaimana cara menginstal aplikasi gambar vektor atau CorelDRAW. Baik, saya lanjutkan materi kedua. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau tanya silakan tentang instalasi CorelDRAW. Dari video. Gimana, Mas? Sudah paham. Ya, kalau sudah paham berarti bisa kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu pengenalan fitur aplikasi pengolah gambar vektor. Materi berikutnya yang kedua, kita kembali ke linknya. Ini masih kelihatan yang desain ini? Masih. Oke. Ya, materi berikutnya nih, video yang kedua. Oke. Ini adalah pengenalan fitur-fitur yang ada di CorelDRAW. Jadi ini adalah tampilan CorelDRAW. Kalau dokumen adalah untuk membuat dokumen baru.
sebagaimana sebelumnya. Kemudian kalau kita akan membuat dokumen baru, nah misalkan kita kasih nama baru belajar CorelDRAW. Langsung aja di pengenalan fitur. Ini yang di atas ini namanya menu bar, ini yang file, edit, view, layout, Bar ini object, ada ini file, edit, view, layout, object dan ya, lain bitmap, sebagainya. text, Di sini apa table, isinya? Di sini tool, ada window save help. Ini as, adalah menu bar. new project, kemudian open, memasukkan gambar gitu ya. Ini kontrol memasuk. Nah, kemudian yang di bawah ini ya, di samping ini adalah toolbox. Ya. Baik, selanjutnya adalah Pak Guru akan bagi kelompok untuk diskusi tentang LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Ini LKPD-nya, ya. Nah, kerja peserta didik nanti silakan kelompok, ya, menyelesaikan masalah yang ada di LKPD ini. Langsung saja untuk kelompok 1 saya bagi di ini Mbak Aminatul Fitro, Farhan, Fatir, 3 orang ya. Aminatul Fitro, Farhan, Fatir ini kelompok 1, kemudian M. Arif Maulana, Rizky Aris kelompok 2, kemudian Rizka dengan Sally kelompok 3 ya. Nah, masing-masing kelompok itu nanti menyelesaikan LKPD ini. Nah, ini adalah yang harus diselesaikan secara berkelompok. Apa yang harus diisi? Nah, yang pertama, tuliskan hasil pengamatan setelah menonton video tadi dan penjelasan materi dari saya. Nama aplikasinya apa, langkah-langkah instalasinya bagaimana, terus kalau ada masalah, identifikasi masalahnya apa saja. Kemudian kolom yang kedua, fungsi fitur aplikasi. Nama toolnya apa? Misalkan contoh ya, text tool, fungsinya untuk apa? Membuat teks. Rectangle tool untuk apa? Ini fungsi-fungsi tool atau interface yang ada di CorelDRAW. Materinya sudah ada di tingling semua di sini ya. Di Google Classroom juga ada, sudah Pak Guru bagikan sehari sebelumnya ya, dari kemarin ada di Google Classroom. LKPD ini juga ada di Google Classroom, atau lewat tingling ini yang sudah Pak Guru bagikan di chatting ini ya, ada di kolom chat ini, diklik saja nanti di sana sudah lengkap, ada LKPD, ada materi, tinggal diamati, dikembangkan. Nah, nanti di akhir pembelajaran terakhir nanti salah satu kelompok mempresentasikan ini aplikasi pengolah gambar faktor, namanya apa, masalahnya apa, kemudian ini fungsi-fungsi ini. Oke ya. Nah, ini tentang LKPD. Kemudian berikutnya terakhir adalah ada soal post-test. Untuk mengukur kompetensi Anda, silakan kerjakan soal post-test ya. Nah, soal post-testnya dengan soal pretest yang tadi sama ya. Ini soal post-testnya, silakan bisa dikerjakan setelah pembelajaran ini selesai ya. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan cara pengisian LKPD dan post-test? Ada yang mau bertanya? Cara ngisi LKPD tadi kelompoknya? Oke, sudah cukup jelas semua ya? Ya, oke. Baik, kalau sudah cukup jelas semua, selamat
belajar diskusi ya. Nanti selama diskusi silakan bisa melalui WhatsApp grup ya untuk saling sharing pengalaman belajar. Kalau mau bertanya dengan PowerHub juga bisa di grup WhatsApp atau langsung japri ke PowerHub langsung juga enggak apa-apa. Kemudian bisa di Google Classroom, silakan manfaatkan untuk diskusi di sana. Atau bisa langsung sekarang disampaikan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan. Mbak Rizka, diaktifkan mikrofonnya. Tadi pengisian LKPD-nya sudah jelas, Mbak. Ini diskusi dengan kelompoknya ya. Iya, Pak. Ya. Mas Farhan. Mana Mas Farhan? Mas Rizky Aris. Diaktifkan mic-nya Mas Rizky Aris. Oke. Ya. Untuk pengisian LKPD dengan kelompoknya ya, diskusikan ya. Iya. Ya, nanti di akhir pembelajaran ini presentasi ya, Mas Rizky Aris ya, untuk laporan itu LKPD-nya. Ya. Oke. Siap. Baik, saya tunggu untuk LKPD-nya. Kita kembali ke ini soal post-test. Coba perhatikan di kolom chat. Ini sudah PowerHub kopikan atau share link post-test. Silakan diisi dulu. Saya kasih waktu 5 menit untuk ngisi soal post-test. Silakan. Ya, ini Pak Guru akan cek hasil post-testnya ya, dan kita akan bahas soal mana saja yang banyak yang salahnya ya, kesulitannya apa. Soal post-test. Ya, ini hasil post-testnya sudah masuk ya. Baik anak-anak, ini hasil post-testnya sudah masuk dan beberapa menjawab. Ada yang nilainya 93, ada yang 80, ada yang 73 ya, 87. Ini kebanyakan yang salahnya ini di. Baik anak-anak, kita sudah pada penghujung pembelajaran ya. Silakan Pak Guru minta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya, hasil diskusinya. Saya, Pak. Yeah. Oke, silakan Mbak Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aplikasi yang digunakan CorelDRAW, langkah-langkah instalasinya. Yang pertama, cek dulu Windows yang ada di laptop. Apakah 64 bit atau 32 bit? Yang kedua, siapkan aplikasi CorelDRAW sesuai Windows-nya. Ketiga, jalankan aplikasi CorelDRAW-nya, klik next sampai selesai.
Keempat, jika sudah selesai, aktivasi serial number-nya. Yang kelima, aplikasi siap digunakan. Sudah, Pak. Oke, sip. Nah, kendala-kendalanya apa, Mbak? Masalah pada instalasi. Masalah yang ada pada aktivasi serial number-nya, bingung dan harus teliti. Oh. Oke. Tapi pada akhirnya sukses ya, bisa ya? Sukses! Oke, sip. Terima kasih. Ya. Oke, nanti LKPD-nya dikirimkan di Google Classroom ya. Ya, Pak. Oke, nanti saya cek di Google Classroom. Oke, mudah-mudahan semuanya juga bisa mengikuti kelompok-kelompok yang lain. Baik, yang terakhir kesimpulan untuk refleksi ya materi pelajaran pada hari ini. Kita sudah sampai pada refleksi. Iya, Pak. Ya, pada refleksi pembelajaran. Silakan salah satu untuk memberikan kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Silakan. Saya, Pak. Oke, Mas Rizky Aris. Silakan, Mas. Ya, kesimpulan materi pada hari ini yaitu aplikasi gambar vektor yang banyak digunakan oleh desainer adalah CorelDRAW. Fitur-fitur yang ada di dalam CorelDRAW antara lain menu, bar, title bar, toolbar, toolbox. Toolbox adalah kumpulan alat yang berisi untuk menggambar dan mendesain gambar vektor. Contohnya text tool untuk membuat teks, rectangle tool untuk membuat gambar kotak. Oke, ya. Bagus sekali. Terima kasih Mas Rizky Aris. Berarti apa yang didapatkan materi hari ini cukup bagus ya, sudah dipahami. Nah, perlu kami kuatkan kembali bahwa aplikasi yang digunakan oleh para desainer di luar ya itu memang secara global kebanyakan masih familiar menggunakan CorelDRAW ya, walaupun di perusahaan-perusahaan besar itu sudah banyak menggunakan Adobe Illustrator, tapi tidak salahnya kita mencoba yang kecil dulu ya dengan CorelDRAW. Insya Allah nanti kedepannya dengan Adobe Illustrator itu akan lebih mudah kalau kita sudah menguasai CorelDRAW ya. Kemudian di dalam CorelDRAW itu banyak sekali fitur-fiturnya ya, ada title bar, menu bar ya, toolbox, toolbar. Nah, yang sering kita pakai gunakan adalah toolbox. Nah, di dalam toolbox itu banyak sekali alat-alat yang dapat kita pakai untuk menggambar atau mendesain. Nah, itu ya. Baik, luar biasa pembelajaran hari ini. Nah, yang paling akhir ini ya, untuk pertemuan pekan depan ya, nanti kita akan mempelajari menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Ya, tentu akan lebih seru lagi karena kita akan langsung praktek membuat gambar ya, yaitu logo maupun poster dengan CorelDRAW. Nah, ada tugas terstruktur ya, yaitu ya silakan nanti anak-anak mendiskusikan dengan teman aplikasi pengolah gambar vektor apa yang mudah digunakan, berikan alasannya, kemudian perkembangan aplikasi CorelDRAW dari tahun ke tahun ya, ini kan mengalami perubahan fiturnya, itu dijabarkan apa kelebihan CorelDRAW setuju. Nah, itu dia tugasnya, nanti ini akan dipresentasikan di pertemuan mendatang. Pertemuan hari ini luar biasa, kita cukupkan. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Mas Rizky Aris untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa tadi, alhamdulillah ya, kita bisa mengakhiri sampai selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan tetap kita diberikan kesehatan ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua dengan selalu mencuci tangan pakai air yang mengalir dan sabun, dan yang ketiga menjaga jarak ya.
Semoga kalian sehat semua ya. Men. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sukses.